Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala fi ayatil ukhra fadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjuta rahmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita, marilah senantiasa kita syukuri dengan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan untuk senantiasa menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya, kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun keadaan kita. Insya Allah dengan semangat yang seperti ini, kita akan bisa melalui hari-hari yang terasa berat. Bulan-bulan yang sesudah Ramadan ini akan kita tinggalkan. Dan semoga kita senantiasa mendapatkan karunia dan petunjuknya untuk senantiasa bisa di dalam ketaatan. Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, bersyukur kita kira-kira tinggal 7 hari lagi kita melalui bulan Ramadan yang sudah berjalan 3 minggu ini. Tentu banyak sekali hal yang bisa kita ambil pelajaran dan kita biasakan di dalam kehidupan kita. Kebiasaan-kebiasaan di dalam beribadah, di dalam bersosial, di dalam bermasyarakat, marilah senantiasa kita jadikan menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang akan kita bawa sesudah Ramadan ini kita tinggalkan. Tentu saja kita tidak ingin menjadi orang-orang yang melalui bulan Ramadan ini melaksanakan ibadah puasa, tetapi dari puasanya itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar semata. Sebagaimana Rasulullah senantiasa mengingatkan kita, kam min shaimin laisa lahu min siyamin ila ju'. Seberapa banyak orang yang berpuasa tetapi dari puasanya itu tidak mendapatkan sesuatu kecuali rasa lapar semata. Hadirin yang berbahagia, di bulan yang penuh rahmah, penuh ampunan, di bulan yang di akhir-akhir bulan Ramadan ini Allah menjanjikan kepada kita dibebaskannya kita dari neraka. Bulan yang 1 bulan ini kita telah membiasakan diri kita menahan lapar, menahan amarah, menahan nafsu yang bisa membatalkan puasa. Bulan yang sebulan hampir kita lalui ini, di mana kita membiasakan hati kita senantiasa terpaut ke masjid. Rasa-rasanya tidak ada hari yang kita tidak pergi ke masjid. Di bulan yang masyarakat
senantiasa berbondong-bondong mendatangi jamaah, baik di waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, lebih-lebih di waktu maghrib, mengadakan buka bersama, takjilan, jaburan, tadarusan. Dan di akhir-akhir bulan Ramadan ini, bahkan hati kita terpaut di masjid karena kita berharap ingin mendapatkan malam kemuliaan, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Maka hal-hal baik yang sudah kita lakukan selama 1 bulan ini, mari kita ambil beberapa saja kebiasaan kita jadikan sebagai akhlak kita, sebagai kepribadian kita yang akan kita bawa di bulan-bulan sesudah Ramadan. Ketika nanti 7 hari lagi bulan Ramadan telah meninggalkan kita, sehingga ada bekas yang ada dalam pribadi kita. Insya Allah dengan membawa kepribadian selama bulan Ramadan ini, kita bawa di dalam kehidupan kita sehari-hari selepas Ramadan, maka kita akan menjadi orang-orang yang tidak rugi, tidak ditinggalkan bulan Ramadan, tidak melaksanakan ibadah puasa, tetapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga semata. Hadirin yang berbahagia, ada 3 hal yang sebaiknya kita bawa kebiasaan kita di bulan Ramadan ini menuju ke bulan-bulan sesudah nanti kita meninggalkan bulan Ramadan. Yang pertama adalah senantiasa mengingat Allah. Yang kedua, senantiasa bersyukur atas karunia Allah. Yang ketiga, senantiasa memperbaiki ibadah kita, sebagaimana yang Allah perintahkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-152 yang tadi di awal khutbah saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Shadaqallahul azim. Ingatlah aku, maka aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah engkau mensekutukan aku. Hadirin yang berbahagia, selama bulan Ramadan kita sudah dilatih, sebagaimana bulan ini adalah bulan pembelajaran kita, di mana hari-hari dari semenjak terbitnya matahari, bahkan semenjak imsak dikumandangkan, kita sudah dilatih mengingat Allah. Dari makan sahur, menahan lapar, menahan amarah, menahan yang membatalkan puasa. Ini semata-mata karena kita mengingat Allah. Tidak mungkin kita akan mampu menahan lapar, menahan amarah, menahan hawa nafsu kalau kita tidak dalam rangka mengingat Allah. Bahkan hari-hari kita ini bisa menahan perkataan yang tidak baik, bisa menahan perbuatan yang tidak berguna. Itu karena kita senantiasa ingat Allah. Mengingat Allah inilah yang mari kita bawa dalam keseharian kita. Tidak ada harusnya kita ini tidak mengingat Allah dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun, baik saat berdiri, saat duduk, maupun saat berbaring. Alladzina yatafakkaru, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Hadirin yang berbahagia, jangan sampai setiap detik, setiap langkah, setiap hari, bahkan bulan-bulan yang akan kita lalui, kita tidak mengingat Allah. Jangan sampai kita melupakan Allah. Kalau kita melupakan Allah, nanti Allah akan melupakan kita. Dan kita akan termasuk orang-orang yang rugi. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan janganlah kamu melalaikan Allah sehingga Allah melalaikan kamu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Hadirin yang berbahagia, mengingat Allah, para ulama mengatakan, ingatlah Allah di saat lapang, maka Allah akan mengingatmu di saat sempit. Ingatlah Allah di saat kamu kaya, nanti Allah akan mengingatmu di saat sempit. Ingatlah Allah di saat banyak uang, nanti Allah akan mengingatmu di saat banyak hutang. Hadirin yang berbahagia, mengingat Allah inilah yang hendaklah kita bawa kebiasaan kita
nanti sesudah Ramadan. Yang kedua, senantiasa bersyukur kepada Allah. Hadirin yang berbahagia, bagaimana kita tidak bersyukur? Kita bisa merasakan nikmatnya makan sesudah kita berlapar-lapar seharian. Nampaknya tidak ada rasa nikmat seenak kita berbuka puasa. Sesudah nanti di bulan selain Ramadan, meskipun di restoran terbaik ataupun menu yang terenak pun mungkin tidak akan mengalahkan betapa nikmatnya kita menahan lapar kemudian berbuka. Menahan lapar aja merasa suatu nikmat, apalagi kalau kita kenyang, apalagi kalau Allah menganugerahkan karunia yang lebih besar, misalnya sehat, memiliki uang, memiliki anak, memiliki istri, memiliki rumah tangga yang tentram bahagia, memiliki penghasilan yang tetap. Bukankah itu suatu nikmat yang luar biasa, yang kadang-kadang tidak sempat kita syukuri di hari-hari selain Ramadan? Karena di bulan Ramadan rasa lapar pun terasa nikmat. Terlebih lagi kenikmatan lapar itu terhapus, bahkan lebih nikmat lagi ketika nanti kita berbuka puasa. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, ada 3 nikmat yang Allah berikan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama ketika ia berbuka puasa, yang kedua ketika ia menahan lapar, yang ketiga ketika besok ia bertemu dengan Tuhannya. Hadirin yang berbahagia, rasa syukur inilah yang senantiasa harus kita bawa. Syukur itu artinya wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Imam Syafi'i mengatakan syukur itu sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Ad-Duha ayat yang terakhir, menampakkan kegembiraan, memperlihatkan kenikmatan. Wa amma bi nikmati rabbika fahadis, dan hendaklah kepada nikmat Tuhanmu engkau mengabar-kabarkannya. Artinya kita menampakkan kebaikan, menampakkan kenikmatan, menampakkan kegembiraan, dan menyembunyikan kesusahan, menyembunyikan penderitaan, menyembunyikan musibah. Orang yang bersyukur tandanya adalah senantiasa bergembira meskipun dengan nikmat Allah yang sedikit tetapi terasa banyak. Dan orang yang bersyukur merasa sedikit sekali meskipun amal ibadahnya itu banyak sekali. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan orang bersyukur itu merasa banyak meskipun sebenarnya sedikit jika hal itu urusan dunia, tetapi merasa sedikit meskipun telah melakukan hal yang banyak jika hal itu tentang urusan akhirat atau ibadah. Apa yang Allah karuniakan kepada kita tentang urusan dunia ini, meskipun sedikit, harus terasa banyak, karena kita memandang bukan berapa banyak nikmatnya, tetapi siapa yang memberi nikmat. Tetapi dalam urusan akhirat, dalam urusan ibadah, kita harus merasa sedikit, meskipun kita sudah beribadah sebanyak-banyaknya, sudah puasa, sudah sholat, sudah zakat, sudah haji, sudah umroh, tetapi kita senantiasa merasa sedikit sekali ibadah kita. Ini orang-orang yang bersyukur, senantiasa menampakkan kegembiraan dan menyembunyikan kesusahannya. Hadirin yang berbahagia, marilah kita bawa kepribadian senantiasa bersyukur kepada nikmat Allah ini dalam hari-hari sesudah Ramadan. Yang ketiga, senantiasa memperbaiki ibadah kita yang sudah kita laksanakan selama bulan Ramadan ini, semenjak imsak sampai nanti berbuka, sampai kita tidak ada hari tanpa ibadah. Bahkan hari-hari kita itu adalah berisi ibadah. Kerja kita adalah ibadah karena kita meniatkan diri kita mengingat Allah, meniatkan diri kita karena Allah. Bahkan makan kita, sahur kita itu juga beribadah karena semuanya kita niatkan karena Allah. Setiap hari memperbaiki ibadah kita, inilah yang harus kita bawa
sesudah nanti kita melewati bulan Ramadan. Hadirin yang berbahagia, tentu saja hal ini sangat berat. 3 hal ini sangat berat. Senantiasa mengingat Allah, senantiasa bersyukur atas nikmat Allah, senantiasa memperbaiki ibadah Allah. Tentu saja sangat berat. Rasulullah saja mengkhawatirkan kita, sehingga suatu ketika Rasulullah menasihatkan hal ini kepada Mu'az bin Jabal. Ya Mu'az, sesungguhnya aku sangat cinta padamu, maka aku nasihatkan, bacalah doa ini setiap kali kamu sholat sebelum salam. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa bisa mengingatmu, untuk senantiasa bisa bersyukur atas nikmatmu, untuk senantiasa bisa memperbaiki ibadahku kepadamu. Hadirin yang berbahagia, mari kita amalkan doa ini sehingga Allah menjadikan diri kita orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, orang-orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat Allah, dan orang-orang yang senantiasa memperbaiki ibadah kita. Jika hal ini kita lakukan dan kita jadikan kebiasaan, kepribadian kita, saya yakin kita menjalani bulan puasa yang tinggal beberapa hari ini mendapatkan kesuksesan, menjadi orang yang terbaik, yang paling mulia di sisi Allah, yaitu la'allakum tattaqun. Sehingga mengakhiri Ramadan ini kita bisa berdoa, bisa berharap betul bahwa Ramadan ini kita akhiri dengan hari kemenangan, kemenangan yang sebenarnya. Semoga Allah mengabulkan kita. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aizin wal faizin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.